Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Palopo, Sulawesi Selatan, di mana jajaran Polres Palopo merazia sejumlah hotel. Puluhan pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia. Razia hotel di sejumlah wilayah di Palopo, Sulawesi Selatan digelar jajaran Polres Palopo. Satu persatu kamar digeledah dan mendapati pasangan bukan resmi berada di dalam satu kamar. Tidak hanya identitas, barang bawaan pengunjung diperiksa mencari narkoba dan barang berbahaya lainnya. Sejumlah wanita yang diduga PSK terjaring dan dibawa petugas untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Di lokasi yang sama, petugas mendapati beberapa pemuda yang baru saja berpesta miras di dalam kamar. Seluruh pengunjung hotel yang terjaring kemudian dibawa ke Mapolres Palopo untuk didata dan diberi pembinaan. Razia akan terus digelar jelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Gedor aja. Cepat. Gedor aja, gedor. Ya cepat ya kak. Cepat. Udah. Razia hotel oleh petugas gabungan TNI Polri dan Pol PP ini digelar di sejumlah hotel, penginapan dan kos-kosan yang berada di sekitar kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Satu persatu kamar digeledah dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Beberapa pasangan tak berkutik saat ketahuan tengah berbuat tindak asusila di dalam kamar. Oleh petugas, seluruh pasangan bukan suami istri ini digiring petugas ke kantor Satpol PP Tanjung Balai. Tidak hanya didata, puluhan pasangan bukan resmi ini juga mendapat pembinaan dari tokoh agama setempat. Masyarakat dihubungkan dengan persiapan atau mendekati Natal dan Tahun Baru. Sekaligus razia penyakit masyarakat ini adalah merupakan kegiatan rutin dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Balai. Menyisir tempat-tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi seperti hotel melati, penginapan, dan kos-kosan. Sementara itu di Padang Utara dan Padang Barat, puluhan pasangan muda-mudi bukan suami istri juga terjaring razia. Hotel melati berkedok penginapan syariah ini menjadi sasaran razia petugas. Beberapa pasangan yang bersembunyi di kamar mandi tak berkutik saat petugas mendapatinya. Selain menciptakan keamanan dan kenyamanan jelang Natal dan Tahun Baru, razia ini digelar berdasarkan laporan warga yang resah dengan ulah muda-mudi yang kerap berkunjung ke hotel. Hari ini kita melakukan pengecekan terhadap beberapa penginapan dan memang ada beberapa yang kita amankan pasangan yang tidak bisa melihatkan tanda bukti adalah pernikahan yang sah. Oleh karena itu kami di Satpol PP menertibkan 10 pasangan yang terjaring dikirim ke kantor Pol PP untuk dibina. Dari Padang dan Tanjung Balai, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri tewas setelah ditabrak mobil di Jember, Jawa Timur. Ya, polisi pun masih mencari pelaku yang kabur ke arah Bondowoso. Pasangan suami istri ini tewas usai ditabrak mobil dari belakang di Jalan Raya Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, suami istri bernama Abdul Holik dan Sri Holi, warga desa Candi Jati itu, mengendarai sepeda motor melaju dari arah Jember ke Bondowoso. Namun saat di lokasi kejadian, sebuah mobil yang tidak diketahui jenisnya menabrak motor korban hingga keduanya terpental dan terjatuh di jalan raya. Sementara mobil yang menabrak kabur ke arah Bondowoso. Kedua korban tewas kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Supandi Jember dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Suami istri ini dari arah selatan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di TKP, ada kendaraan lain yang tidak diketahui identitasnya, baik jenis kendaraan maupun nomor polisinya, menumbur atau menabrak dari belakang sepeda motor Jupiter Z tersebut
sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan keduanya meninggal dunia di TKP. Polantas Resort Jember juga masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dengan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang siswi SMA di Palembang, Sumatera Selatan tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarai korban menghantam bus Damri. Korban tewas dengan luka serius di kepala, sementara teman korban mengalami luka ringan. Inilah video amatir warga saat merekam Bunga, 16 tahun, tewas mengenaskan setelah menabrak bus Damri di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas dengan luka serius di kepala akibat terlindas bus, sementara teman korban mengalami luka ringan. Warga yang berada di lokasi mengamankan sopir bus. Kejadian sekitar jam 4.45, 16.30 di Jalan Ki Hawaii Hasim. Ya. Sementara mobil bus Damri berangkatan dari arah stasiun Kereta mengarah ke Lapangan menabrak sepeda motor yang dari arah kiri ke kanan kendaraan. Untuk luka sendiri apa, Pak? Luka sendiri apa? Luka di bagian kepala. Kini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang, sementara sopir bus diamankan di unit laka Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan mayat mahasiswi hebohkan warga Desa Berawe, Banda Aceh, Kamis siang. Ya, saat ditemukan jasad korban sudah dalam kondisi tidak utuh dan mengeluarkan bau tidak sedap. Penemuan mayat perempuan berstatus mahasiswi di kamar kos di Jalan Cikgempa 2 Berawe, Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis siang, mendadak menggegerkan warga setempat. Temuan mayat ini berawal saat pekerja kos yang tengah menyapu halaman rumah tiba-tiba mencium aroma tidak sedap dari lantai 2 rumah kos tersebut. Kejadian ini disampaikan kepada pemilik dan dilaporkan ke perangkat desa. Aparat Polsek Kuta Alam, Banda Aceh dan tim Inafis langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Saat dievakuasi, jasad mahasiswi tersebut sudah dalam keadaan tak utuh dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Karena rumah ini ada tempat kos dan pemilik, berdasarkan keterangan pemilik bahwa tempat kos ini sudah lama tidak berpenghuni atau sudah lama tidak ada penghuni kosnya. Kondisi saat ditemukan seperti apa sih, Pak Kapolsek? Nah, pada saat didobrak itu ditemukan kondisi mayat sudah dalam keadaan busuk dan bau menyengatnya sangat tajam. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh untuk diotopsi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dan botol minuman yang ditemukan di dekat korban. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin melaporkan. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang pria melempar batu ke kepala rekan kerja istrinya hingga tewas. Pelaku tidak terima istrinya dihina wanita malam oleh korban. Aksi adu jotos dua pria di Jalan Mandala, Medan, Sumatera Utara terekam kamera warga. Perkelahian semakin memanas hingga akhirnya salah satu pria berinisial JS melempar batu hingga mengenai kepala pria lainnya berinisial AS. AS yang mengalami luka di kepala sempat tak sadarkan diri. Namun sayang saat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Pelaku JS pun langsung diamankan polisi sebelum berhasil kabur keluar kota. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati karena korban menghina istrinya sebagai wanita malam. Motifnya karena si istri pelaku satu tempat kerjaan dengan si korban pada saat itu dilecehkan. Mungkin ada kata-kata yang kurang bagus disampaikan sehingga si istri melapor kepada pelaku sehingga terjadi kejadian ini. Pelaku dijeratkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah truk menghantam pohon di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Evakuasi sopir berjalan dramatis karena terjepit kabin truk. Polisi dibantu mahasiswa mengevakuasi sopir truk yang terlibat kecelakaan di Jalan Kilometer 7, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sopir terjepit kabin truk yang menghantam pohon. Diduga, kecelakaan ini terjadi akibat hujan deras serta angin kencang yang membuat truk oleng dan menabrak pohon. Di dalam mobil itu ada dua kernet bersama sopir. Tadi terjepit setir. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan adik-adik mahasiswa karena di sini di sekitar kampus berhasil dievakuasi sopirnya dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya sopir truk dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwineka Pratama, iNews melaporkan. Akibat kelebihan muatan, truk bermuatan pasir menimpa mobil dinas TNI di putaran alternatif Cibubur. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kemacetan tak bisa dihindarkan. Beginilah kondisi mobil sedan milik TNI yang tertimpa truk dan terkubur pasir di putaran sebelum Mall Cibubur di Jalan Transyogi, Cibubur, Jakarta Depok pagi ini. Kejadian bermula saat truk ingin memutar balik kendaraan, namun karena kelebihan muatan, truk oleng dan menimpa mobil sedan TNI yang ada di sampingnya. Beruntung sopir dan penumpang sedan berhasil menyelamatkan diri. Mobil mengangkut pasir yang diperkirakan kelebihan muatan. Sehingga ini memutar balik jadi keseimbangan, mengakibatkan mobil oleng dan menimpa mobil kendaraan lain. Akibat dari kecelakaan ini, kemacetan parah terjadi di jalan alternatif Cibubur dari arah Jakarta maupun sebaliknya. Saat ini proses evakuasi menunggu derek besar dari Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satu keluarga di Tuban, Jawa Timur terseret arus banjir bandang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.